Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema beramal saleh masuk surga. Saya ulangi, pada malam ini saya akan bicara dengan tema beramal saleh masuk surga. Mari kita mulai. Beramal saleh masuk surga. Seseorang beribadah, berbuat baik, dan beramal saleh, upahnya mendapatkan surga. Saya ulangi, seseorang beribadah, berbuat baik, dan beramal saleh, upahnya mendapatkan surga. Kita lihat surat Ali Imran ayat 15. Katakanlah, inginkah kamu surat Ali Imran ayat 15. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 195. Maka Tuhan mereka Surat Ali Imran ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Surat Ali Imran ayat 198. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Surat An-Nisa ayat 57. Surat An-Nisa ayat 57. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Surat Yunus ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ini penjelasan saya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan beriman, bertakwa, beramal saleh pasti mendapatkan surga. Sekali lagi saya ulangi, ini komentar penjelasan saya terhadap surat-surat Al-Quran yang mengatakan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, beramal saleh pasti mendapatkan surga. Ini penjelasan saya. Orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh akan mendapatkan surga. Jadi orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, dan tidak beramal saleh tidak akan mendapatkan surga. Ini adalah kebohongan dan dusta besar Allah SWT dalam Al-Quran. Saya ulangi, orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh akan mendapatkan surga. Jadi orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa dan tidak beramal saleh tidak akan mendapatkan surga. Ini adalah kebohongan dan dusta besar Allah SWT dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang berzina dan mencuri pun bisa masuk surga asal dia tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala dalam Salihain, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW untuk memberikan informasi penting yang menggembirakan. Siapa saja di antara umatmu yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, tutur imamnya para malaikat ini kepada Nabi, maka dia akan masuk surga. Sang Nabi
Sang Nabi dalam riwayat yang dibawakan dari sahabat mulia Abu Jar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini lantas bertanya, meski dia pernah berzina dan mencuri, meskipun jawab malaikat berjuluk Ruhul Kudus ini, dia pernah berzina dan mencuri, meskipun dia pernah berzina dan mencuri, kejar Nabi bertanya kedua kali, bertanda penasaran dan memastikan. Meskipun tegas malaikat pembawa wahyu ini, dia pernah berzina dan mencuri. Untuk ketiga kalinya, sebagai penanda pentingnya perkara ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya kepada malaikat yang menemaninya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, meskipun dia pernah berzina dan mencuri. Meskipun pungkas malaikat yang pernah sampaikan salam kepada Bunda Khadijah Al-Kubra, dia pernah berzina dan mencuri dan minum khamar. Hadis agung ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala dalam tafsir Al-Quran Al-Asim saat menjelaskan surat Al-An'am surat ke-6 ayat 151. Ialah sebuah bukti bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dikerjakan oleh para hambanya. Sahih Bukhari nomor 2983, berzina, mencuri, masuk surga asal tidak menyekutukan Allah. Saya ulangi, Sahih Bukhari nomor 2983, berzina, mencuri, masuk surga asal tidak mempersekutukan Allah. Sahih Bukhari nomor 2983 telah bercerita kepada kami Muhammad bin Bishr, telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Adi dari Syubah dari Habib bin Abi Sabit dari Zaid bin Wah dari Abu Jar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Kitab Taubat, kitab 49, kitab Taubat bab 2 tentang besarnya kasih sayang Allah Ta'ala yang senantiasa mendahului murkanya. Hadis riwayat Muslim nomor 4949. Hadis riwayat Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, terdapat seorang lelaki yang belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Saya ulangi, terdapat seorang lelaki yang belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Berkata kepada keluarganya, apabila dia mati maka hendaklah mereka membakar jenazahnya, lalu menebarkan setengah dari abunya ke daratan dan yang setengah lagi ke lautan. Demi Allah, jika sekiranya Allah kuasa atasnya, tentu dia akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah dia timpakan kepada seorang pun di dunia ini. Kemudian ketika orang itu meninggal, mereka segera melaksanakan apa yang diperintahkan. Lalu Allah memerintahkan daratan untuk mengumpulkan abu jenazahnya yang ditebarkan kepadanya, dan memerintahkan lautan untuk mengumpulkan abu jenazahnya yang ditebarkan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, mengapa kamu melakukan ini? Orang itu menjawab, karena takut kepadamu, wahai Tuhanku, padahal engkau sendiri lebih mengetahui. Lalu Allah mengampuni orang tersebut. Saya ulangi, lalu Allah mengampuni orang tersebut. Kisah hikayat orang yang berwasiat agar mayatnya dibakar. Ini adalah kisah hikayat dari sebuah hadits mengenai orang yang berwasiat agar bila dia mati mayatnya nanti dibakar hingga menjadi debu dan dibiarkan ditiup angin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW mengisahkan ada seorang yang melakukan dosa terhadap dirinya. Ketika ajal menjemputnya, dia berwasiat kepada anak-anaknya, jika aku meninggal dunia, bakarlah jasadku, lalu tumbuklah menjadi debu, kemudian terbangkanlah bersama angin. Demi Allah, seandainya Rabbku
telah menetapkan pasti aku akan disiksa dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun. Ketika orang itu meninggal dunia, wasiatnya pun dilaksanakan. Kemudian Allah memerintahkan bumi dengan berfirman, kumpulkanlah yang kamu miliki. Maka bumi melaksanakan perintahnya, dan orang tadi berdiri menghadap. Lalu Allah SWT bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Orang itu menjawab, wahai Rabbku, aku takut kepadamu. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh akan mendapatkan surga adalah kebohongan dan dusta besar Allah SWT dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh akan mendapatkan surga adalah kebohongan dan dusta besar Allah SWT dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh akan mendapatkan surga adalah kebohongan dan dusta besar Allah SWT dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah berbuat kebaikan pun pasti bisa masuk ke dalam surga dalam hadis, karena dia memerintahkan kepada keluarganya sebelum dia meninggal, mayatnya dibakar dan debunya sebagian ditabur di laut dan sebagian ditabur di daratan. Orang yang tidak pernah berbuat kebaikan pun bisa masuk surga. Dan orang yang berzina dan mencuri pun tetap bisa masuk surga asal tidak menyekutukan Allah. Jadi pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh pasti masuk surga itu adalah bohong dan dusta besar belaka. Sekali lagi saya katakan, pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh itu akan mendapatkan surga adalah kebohongan dan dusta besar belaka, karena orang yang mencuri, berzina pun bisa masuk surga asal tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dan orang yang tidak pernah berbuat baik seumur hidupnya pun bisa masuk surga karena dia memerintahkan keluarganya untuk membakar jasadnya dan menebarkan abu jenazahnya sebagian di laut dan sebagian di darat. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.